Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu di pembelajaran jarak jauh. Masih ingat dengan nama Ibu? Ibu Estri Atuturi Handayani. Alhamdulillah Ibu mengajar mata pelajaran IPS. Untuk mempersingkat waktu, untuk pertemuan yang kedua, ini Ibu akan membahas tentang masalah peta, atlas dan globe. Tapi maaf, tidak semuanya bisa Ibu sampaikan di sini karena keterbatasan waktu. Nah, anak-anak sekalian, langsung saja ke materi. Kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam peta yang mana kita bisa pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, pelajaran yang lalu kita sudah membicarakan tentang interaksi antar ruang, di mana kita untuk mata pelajaran IPS bisa memanfaatkan peta sebagai alat bantu, globe, dan atlas. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dong ketika di SD, terutama atlas. Silahkan kalian bisa buka atlas kalian masing-masing di rumah sambil nanti kita menyimak penjelasan Ibu. Nah, dari ketiga alat bantu inilah kita bisa mempelajari tentang manusia dalam konteks letak, ruang, dan waktu yang akan kita bahas di dalam materi IPS yang minggu kemarin sudah Ibu sampaikan melalui link YouTube yang sudah ada. Langsung saja untuk peta. Nah, di dalam peta dikatakan peta itu bisa bermanfaat buat kita, itu harus ada unsur-unsur yang lengkap. Ya. Yang pertama adalah judul peta. Mari kita lihat dalam peta yang sudah Ibu pasang di sini. Nah, judulnya yang mana? Berarti di sini adalah peta Indonesia. Karena di sini menampilkan peta wilayah Indonesia. Yang kedua, skala peta. Ada skala angka dan skala garis. Kita cari di peta di mana ya skalanya? Ada di sini, ya pasti ada. Kamu buka di atlas kalian masing-masing, dicari skala petanya ada di mana. Nah di sini muncul kata 1/4 juta. Artinya setiap 1 cm di dalam peta itu menggambarkan yang ada di luas permukaan bumi sesungguhnya. Jadi perbandingan antara jarak di dalam peta dan di letak atau lokasi sesungguhnya. Ibu ambil contoh di sini sudah Ibu tuliskan. Skala angka, misalkan 1/500.000. Berarti setiap 1 cm di dalam peta itu menunjukkan 500.000 cm di luas sesungguhnya, di jarak sesungguhnya. Kemudian skala garis. Bentuknya seperti ini, garis. Ibu kasih contoh 0 sampai angka 5, berarti di sini satuannya cm, di sini kilometer ya, Ibu lupa. Itu lupa tulis. Nah, setiap 1 cm pembacanya berarti jaraknya adalah 5 km. 1 cm di dalam peta berarti 5 km di permukaan bumi yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga adalah orientasi utara atau arah utara. Kita lihat, kalian buka atas masing-masing, ya. Di sini. Ini atas berarti utara, bawah adalah selatan, ke kanan adalah timur, ke kiri adalah arah barat. Ini namanya orientasi arah. Yang keempat adalah simbol peta. Nah, simbol peta ada simbol titik. Kelihatan? Kalau nggak kelihatan, Ibu sampaikan lewat buku saja. Nah, untuk simbol peta ada simbol titik, bentuknya titik, ya. Kemudian ada simbol garis, bentuknya garis, bisa untuk sungai, jalan, rel kereta api. Kalau yang titik tadi bisa untuk kota, wilayah, ya, kota, gunung, segitiga untuk gunung, contohnya seperti itu. Kemudian simbol warna. Warna ini menggambarkan tinggi rendahnya sebuah permukaan bumi. Simbol area bisa ada danau, ada rawa dan sebagainya. Nah, kemudian ada garis koordinat. Garis koordinat itu adalah garis hayal, ya. Garis hayal yang ada di permukaan bumi ini yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Di mana? Ya, kamu bisa lihat ada garis lintang dan garis bujur. Yang kotak-kotak ini namanya garis lintang dan garis bujur. Kalau dicari ya nggak ketemu garis hayalnya itu di mana, karena itu garis hayal yang nggak kelihatan, yang dihitung dengan titik koordinat. Nah, itu.
Kemudian inset. Inset itu peta kecil yang ada di dalam peta. Kebetulan ini tidak ada, Ibu bukakan di buku paket. Nah, inset itu adalah peta kecil yang ada di dalam peta. Nah, ini inset ini menggambarkan, kebetulan ini contohnya Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini diletaknya itu di bagian luarnya itu di mana? Makanya di sini insetnya peta yang lebih luas adalah digambar Indonesia, karena Kalimantan bagian dari negara kita, yaitu Indonesia. Itu namanya inset. Kemudian legenda. Legenda itu keterangan di dalam peta, ya, dari simbol yang tadi, simbol titik, ya, simbol warna, simbol garis, ini ada semua di dalam legenda. Ada skala. Nah, semua itu terletak di dalam namanya legenda. Kemudian yang ke-8 adalah sumber peta. Sumber peta itu adalah lembaga atau orang yang membuat peta. Di sini ada, ya. Di sini berarti peta ini dibuat oleh CV Pradipta, Jakarta, Indonesia. Ini adalah sumber peta. Nah, ini adalah unsur-unsur peta. Nah, di dalam buku yang sudah kalian punya, dari peta, kemudian atlas dan globe ini, ya, manfaatnya sangat luas sekali. Kita bisa mendapatkan informasi tentang letak permukaan suatu wilayah di bumi ini. Kalau peta hanya satu dimensi karena dalam gambar. Nah, kalau globe ini karena 3 dimensi yang menunjukkan bentuk bumi yang sesungguhnya dalam posisi bidang eliptika, yaitu miring. Sehingga kemudian atlas ini adalah kumpulan daripada peta yang dibukukan. Nah, ketiganya sama, intinya mempunyai fungsi kita mendapatkan informasi tentang iklim, tentang cuaca, tentang letak garis lintang dan bujur yang ada di negara kita ataupun negara-negara atau wilayah yang lain. Nah, ini sedikit membantu kalian untuk belajar mengenai peta, atlas, dan globe. Untuk bentuk-bentuk peta, ya, itu banyak. Ibu hapuskan. Bentuk peta ada peta umum dan peta khusus. Peta umum itu menggambarkan penampakan suatu wilayah secara umum. Contohnya yang sudah ditampilkan di sini, misalkan peta Indonesia, peta Sumatera, peta DKI, peta dunia dan sebagainya. Tapi kalau peta khusus atau tematik, ya, itu menggambarkan suatu wilayah dalam tema tertentu. Temanya apa? Macam-macam. Misalkan Ibu kasih contoh, peta persebaran tambang minyak bumi di Indonesia. Berarti peta tersebut, informasi yang kita dapat adalah tentang persebaran tambang minyak bumi. Atau dalam ilmu sejarah, peta persebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, peta persebaran peninggalan Islam di Indonesia, dan masih banyak lagi. Nah, kalau hanya satu tema yang disajikan, itu namanya peta khusus. Nah, jenis peta ini pembagiannya berdasarkan informasinya. Untuk sementara sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya kita tunggu bahan ajar minggu depan. Kemudian untuk kegunaan manfaat peta bisa kalian baca yang ada di buku kalian di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.